Diseminasi program di Damba Angkatan 15 kelas Diklat Belajar Gelombang Rame atau Raga Media bersama Beatrix Angela Tanlain SPD, Guru Fisika Smas LKMD Laha, Kota Ambon. Kegiatan diseminasi ini dilakukan pada hari tanggal Rabu 11 Mei 2022 bertempat di Laboratorium Komputer Smas LKMD Laha. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan diseminasi ini ialah untuk memberikan penjelasan mengenai program Didamba P4 TKIPA secara umum dan mekanisme pendaftaran bagi teman sejawat yang belum memiliki akun. Yang kedua, memberikan pemaparan esensi mengenai tahapan pelaksanaan pembelajaran dan materi diklat Didamba yang diikuti serta mendeskripsikan pelajaran-pelajaran baru dan kesan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan daring di Damba. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat diklat. Kegiatan diseminasi yang dilakukan telah dilaporkan kepada kepala sekolah dan mengikuti ketentuan pihak sekolah. Kegiatan ini dilakukan terhadap teman sejawat sejumlah 9 orang secara tatap muka. Adapun materi diseminasi sebagai berikut, Didamba merupakan sistem pembelajaran yang diselenggarakan secara daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, dan tugas-tugas. Untuk struktur programnya terdiri atas 3, yakni umum, pokok, dan penunjang, di mana terbagi atas 2 alokasi waktu, yakni waktu teori sebanyak 12 JP dan waktu untuk praktik sebanyak 24 JP. Total akumulasi yang akan kita ikuti dalam keseluruhan struktur program diklat ini ialah sebanyak 36 JP. Target kompetensi yang diharapkan ialah meningkatnya kompetensi pedagogi dan profesional bagi kita peserta dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan kategori kelas di Damba yang diikuti. Ada beberapa kategori kelas yang dapat kita semua ikut, yakni kategori kelas umum, media, IPA SD dan SMP, biologi SMA atau SMK, kimia SMA atau SMK, dan fisika SMA atau SMK. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dapat mendaftar pada simadu.p4tkipa.net. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti itu, registrasi akun. Lalu kita akan mengisi identitas seperti yang ada pada tampilan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, bisa langsung mendaftar pada pkb.p4tkipa.kemdikbud.go.id/mook. Lalu tinggal masukkan username atau email yang digunakan saat mendaftar di akun Simadu, lalu tinggal masukkan password dan klik login. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih kategori kelas yang ada sesuai pilihan Bapak Ibu. Ini misalkan saya pilih kelas diklat belajar gelombang rame atau raga media di bawah bimbingan Ibu Dr. Imas Ratna Ernawati, MPD. Nah, ini berbagai tahapan yang harus kita ikuti dalam pembelajaran pada LMS di Damba, yakni ada sesi pendahuluan, sesi inti terbagi atas 3, sesi 1, 2, 3, dan yang terakhir sesi penutup. Urayanya bisa dilihat pada tampilan slide yang ada. Dapat 3 materi yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan belajar gelombang rame atau raga media ini, yakni tentang gelombang berjalan, gelombang stasioner, dan eksplorasi PET add-in. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai PET add-in. Physics Education Technology atau yang disingkat dengan PET adalah media simulasi yang dikembangkan oleh University of Colorado, berisi simulasi pembelajaran fisika, biologi, dan kimia. Untuk menginstal PET add-in, kita bisa langsung masuk pada PowerPoint, kemudian kita klik insert dan pilih store, kemudian kita cari dan install PET add-in. Simulasi PET juga dapat kita akses melalui link yang ditampilkan. Kesan yang saya dapatkan dari Didamba kali ini ialah untuk mengerti sesuatu, kita mungkin harus mengakses topik atau materi pembelajaran dengan berbagai media atau rame
atau ragam media misalnya yang disediakan pada kelas diklat kali ini. Materi bukan hanya disajikan melalui bahan bacaan berupa file PDF saja, namun juga ada file dalam bentuk presentasi dan video. Hal lain yang sangat berkesan ialah saya dikenalkan dengan aplikasi PET yang pastinya akan sangat berguna bagi saya dalam merancang pembelajaran fisika di kelas, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Akhir kata, sebagai guru kita harus terus belajar meningkatkan kapasitas diri menjadi guru yang inovatif, kreatif, dan profesional melalui berbagai kegiatan demi peningkatan kualitas pembelajaran kita dan hasil belajar murid di sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada Ibu pemateri bahwa bagaimana program ini kita sebagai guru mata pelajaran biologi bergabung, bagaimana cara-caranya, seperti apa, dan bagaimana titik kelemahannya dan bagaimana titik keunggulannya, begitu. Terima kasih. Saya kurang jelaskan Atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, kalau seandainya ditanya titik kelemahan dan kelebihan, saya juga sebenarnya baru pertama kali ikut di kelas ini dan dapat aplikasi ini untuk guru-guru fisika, kimia, biologi bisa saja pakai aplikasi ini untuk memperlancar atau sebagai media dalam pembelajaran kita di kelas. Untuk kelemahan mungkin setelah kita gunakan baru kita tahu kelemahannya kira-kira apa, tapi kelebihannya pasti ada karena selama ini kan misalkan belajar tentang gelombang kita harus buat demonstrasi dan itu mungkin didapat alat bahannya agak susah. Dengan aplikasi ini kita bisa kasih praktikum kepada siswa tapi secara virtual. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruangan ini dan mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita selaku hamba Tuhan, marilah kita berdoa menurut kita dianjurkan masing-masing. Berdoa mulai. Demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi yang telah kita lakukan bersama. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih.